Sama ini Pak. Seperti ini. Makanya saya bilang teman-teman lebih sebetulnya ya, lebih kalian, ini kan vektor itu teori yang sebetulnya belum lahir lah tuh, karena ini belum lahir Pak. Teori vektor udah ada. Makanya saya bilang teman-teman lebih baik menggunakan PRJ, perhitungan PRJ. Kalau yang belajar harmonik itu misalkan gini loh, retracement Fibonacci satu nih ya. Nah, ini kan 0,5, kelihatan nggak Pak? Iya. Nah, ini 0,5 itu bertepatan dengan apa yang sering disebutkan Gan. Jadi bahwa sebetulnya rasio vektor itu rasio terakhir sih Pak. Rasio harapan harga terakhir bergerak tuh. Nah, di vektor itu ada 0,5. Nah, itu yang harus cari Pak. 0,50%. Berarti dari anggaplah kita udah punya vektor 1, vektor 2. Mungkin bagusnya kita tambahin kasarnya vektor setengah buat itu ya, di 0,5 itu. Enggak ada vektor setengah, karena kita kan udah bikin ganbok Pak. Oh iya? Udah bikin ganbok. Sedangkan ganbok itu kan 1 kali 1-nya setengah. Oh, setengahnya itu setengah gunbox, bukan setengah vektor ya? Bukan. Setengah garis square ini. Nih. Oh iya. Harga waktu. Gitu, Pak. Berarti target kita tuh mungkin kurang lebih ya Pak. Jadi vektor 1, vektor 2, dan setengah gunbox mungkin gitu ya Pak. Oke, jelasin dikit ya. Karena kan sebetulnya ketika kita menggambarkan gunbox ini, gun square ya, kita berharap mendapatkan apa Pak? Price cycle, betul? Betul, price cycle dan time cycle. Dan time cycle, betul nggak? Dua dimensinya tuh. Ini tuh harapan utama, sedangkan price time vector itu lebih kepada perhitungan, kita kan nggak tahu nih, di sudut berapa atau di nilai berapa dia berhenti, betul nggak di sini? Oh iya. Tapi kita kan dengan nilai PTP, kita tahu dia berhenti di mana minimal. Itu loh Pak. Ini kan udah secara nature aja nih, natural gitu kan. Sedangkan PTP itu nggak bisa disebut natural. Iya. Oke sih Pak, gitu aja sih Pak. Makasih Pak. Ya betul. Nah, ini ada pertanyaan unik nih dari Pak Ipan. Pak mau tanya yang sudut harmonik sejam ya Pak, di square ulang di chart 1 jam dulu ya Pak. Saya bingung sih program video rangkuman Pak bikin sultan tanggal berapa ke target itu gimana ya Pak? Gini Pak, saya udah bilang, kalau misalkan kita sudah squaring di 1 hari, teman-teman, ini satu hari ya, ke 1 jam, itu kan kalau kita nggak squaring dia berbeda kotak ininya, betul nggak? Betul nggak Bapak? Betul nggak? Tapi kan targetnya sama, price cycle-nya sama nih. Ada di sini, time cycle-nya sama, ada di sini, gitu kan? Paham nggak? Cuman dia lebih spesifik, gitu loh. Bukan geser sudutnya, apanya ya yang geser itu? Karena jumlah barnya beda, Pak. Sedangkan skala itu kita menghitung bar. Skala itu apa sih, gitu kan? Oke deh, saya bahas skalanya dulu. Kita ingin mengetahui kenaikan rata-rata seharinya berapa bar. Itu aja. Nah, itu dibuatlah skala gitu. Misalkan skalanya 28 poin. Berarti rata-rata kenaikannya itu selama per week itu 28 poin. Atau saya 28 poin gitu. Dimana kita bisa mempredik itu sebagai nilai ATR mungkin. Ada yang pernah mendengar ATR nggak? Ada nggak yang pernah dengar ATR? Average true rank. Ada yang pernah dengar nggak ATR? Yang buat cut loss ya Pak? ATR bukan untuk cut loss sebetulnya. Enggak, yang untuk mengukur volatilitas itu ya Pak. biasanya dipakai itu. Iya, orang-orang pakainya cut loss lagi. Dia untuk menghitung pergerakan harga kemungkinan sekarang ini sejauh mana. Gitu, Pak. Nah, zaman dulu tuh kan belum ada komputerisasi ya. Zaman dulu tuh belum ada komputerisasi. Jadi Mbah Gan ini ngitung bahwa ATR seharinya itu rata-rata bergerak 7 poin gitu. Dia menghitung nih bahwa dari 1 jam itu rata-rata bergerak 7 poin untuk per jam. Berarti kalau naik ini dari 254 minimal ke 200 per jamnya ya. Berapa minimalnya tuh? Kemungkinan 261. 261 itu nilainya tuh. Kelihatan ini? Pas nih price cycle-nya. Kelihatan nggak? 261 nih. Betul rata-rata split candle. Betul Pak Brajna. Gitu. Nah, skala itu kita menemukan itu. Kalau misalkan di 1 hari dan di daily, kenapa beda? Kalian tahu nggak? Karena jumlah barnya beda. OHLC-nya ini, open, high, low, dan close yang terjadi di sini beda nih. Kalau di 1 hari ya,
Ini 1 kali kotaknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 bar. Open, high, low, dan close-nya ada 5 bar nih ya. Kalau di 1 jam, 1 kotaknya berapa tuh? Ini strukturnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih dari 5. Ya pasti beda lah. Jelas. Dia lebih gepeng, tapi untuk time sama. Kalau misalkan di sini ada di 15 Maret nih ya, time ya. 14 Maret atau di 15 Maret nih. Nah, misalkan di 15 Maret. Ini sama aja di daily pun tanggalnya bakal ada di 15 Maret. Nah, sama kan? Cuman beda price-nya aja tuh. Karena ini kan beda barnya gitu, paham nggak? Jadi ketika kita masuk ke hourly itu bukan untuk mencari price cycle dan time cycle, tapi untuk mencari spesifik forecasting. Paham nggak? Dimana kita berharap gitu lebih presisi gitu. Oke, kalau pakai sudut yang Bapak ajarkan itu 180 kurangi 90 plus nilai sudut, itu menggunakan time frame yang Bapak mau gunakan. Kalau saya biasanya 1 jam. Saya mencari analisa yang spesifik tadi, Pak. Saya ingin tahu analisa spesifiknya seperti apa gitu. Kalau di daily kan agak lama nih untuk yang suka position trading, mungkin cocok. Kalau untuk intraday, itu 1 jam. Gitu, Pak. Oh, sebentar. Saya sering balik. Target vector itu bakal sama, Pak. Karena kan baik di 1 hari dan di 1 jam, itu swing low dan swing high sama. Contoh ya. Nih. Kenapa beda target vektornya? Ini kan swing low di sini. Swing high-nya ada di sini. Gitu loh. Kalau kita ke daily ya sama aja harga tertingginya di sekian, harga terendahnya di sekian, tuh, Pak. Gitu. Sedangkan target vektor itu kan memperhitungkan nilai selisih daripada kenaikan atau penurunan harga tuh. Bukan harganya yang kita kalikan, bukan, tapi selisihnya tuh. Di sini dibuktikan ya, selisihnya 42 poin dengan jarak 4 bar efektif atau 6 hari. Itu loh. Dengan 4 bar waktu efektif 6 hari, gitu kan? Di sini 6 hari. Nah, di sini kan kalian temu nih waktu dan jumlah kenaikan poin sesuai dengan teorinya kan? Di TP ini kan? Gitu. Ya, nggak ada bukunya, bisa dibuka sih. Sama aja bukunya sama buku Jenkins dia buka. Rumusnya kan udah jelas. Ini rumus bukan kita yang buat, tapi udah seperti itu. Kalau kita goras apa ya? Ini kalau misalnya derajat dan jarak gitu kan? Di sini kita masukannya beda tuh. Di sini harga yang dimasukkan tuh. Harga selisih tadi. Itu loh, ini kan 42 nih. Terus sama jarak atau waktu yang dibutuhkan. Kalau kalian masukkan 4 bar, nggak masalah. Tapi karena aturannya di hourly, di 1 jam, ini harus dikonversi dulu nih ke jam nih. Berarti 4 bar ini waktu efektifnya 12 jam berarti kan? Karena 1 bar itu 4 jam gitu kan? Nah, berarti sekitar 12 bar. Gitu. 16 jam. Berapa? 16. Oh ya, 4 kali 4, 16. Kali 16. Harganya nanti sama aja Pak targetnya Pak. Harga misalkan vektornya di 290. Ya kalau kita masuk ke 1 jam pun nggak bakal berubah Pak. Di 290. Gitu. Dan ini kita nanti mencari tahu kapan sih dia ke 294. Kalau kita menggunakan vektornya di low tadi ya Pak ya, di sini ya, bukan di sini nih. Kita masukkan di sini di input sesuai dengan degree yang terjadi tadi. Karena kita sekarang sudah bukan mencari 1 kali level price unit dan sebagainya, kita mencari kapan dia berbalik di harga natural berapa. Baik secara PTP dan secara Gantt square. Gitu. Oke, saya bakal ulang sedikit mungkin ya. Nah, perbedaannya James itu sederhana sebetulnya. Teorinya sama cara menghitungnya. Perbedaannya cuman kalau kita menggunakan teori James, kita tidak mengkonversi harga menjadi nilai sudut. Sehingga sampling yang kita temukan itu harus secara kasat mata aja tuh.
Ini misalkan. Nah, main bottom tuh main bottom. Kita nggak pakai konversi harga, tapi langsung aja nih ya. Ini yang paling terdekat gitu kan. Di sini nih misalkan. 20 bagi 6. Berapa sama dengan tuh? Silahkan itu. 20 bagi 6 berapa tuh? 3,3. 3,3. Ini Bu, ini. Nah, sekarang kita mau menggunakan teori, jadi kita cari support dan resistennya. Gitu loh. Kalau yang segmen harus dikalikan. Tapi sebetulnya cara itu bisa langsung dipangkatkan, diakarkan. Nah, ini kan kita cari dulu supportnya nih. Bedanya ini aja nih, kalau teori James nih. Dapat ya. Atau harga tertingginya kita dapatkan, udah. Kita tinggal cari 45 derajatnya, Bu. Nah, cara James pun ada namanya angle price, angle zero. Nanti saya bahas deh. Nanti kalian paham dulu basicnya ya. Udah, jadi nih, Gann square nih. Dihitung 45 derajat. Ini, Bu. Ini cara James nih. Sederhana kan? Apakah cara James ini bisa dikuadratkan, Pak? Si bar sini bisa. Ya udah, kalian aja langsung ditulis. 6 pangkat 2 berapa tuh? Misalkan kalian yang mau menggunakan support dan resisten ini gitu. 36. Menggunakan James. Berapa, Bu? 36 kan? 36. 36. Rasionya 3,3. 3,3. Jadi itu. Pas kan? Itu bunyi kan? Perbedaannya kalau misalkan menggunakan cara saya, kita konversi harga menjadi nilai sudut sehingga menemukan nanti potensial rank-nya. Kalau kita menggunakan James, menggunakan rank aslinya gitu, tidak menggunakan ITS ya, tapi menggunakan rank aslinya. Memang itu kejadian seperti itu gitu. Harapannya seperti ini. Jelas? Sama aja kalau misalkan kita konversi 45 derajat juga dia. Misalkan yang lagi, kalau di Forex pakai yang James ya. Kalau kalian ngitung sudutnya pusing, pakai yang James saja. Sorry, 38. Sama aja, nanti kalian nemunya itu square-nya sama-sama aja. 326, 300, 38, 200, 98. 29. Udah. Saya aplikasikan di Forex deh ya. Mau di apa, market apa nih? Zaman saya trading dulu, mas zaman Forex ya. Forex itu paling enak. Instrumen paling enak menurut saya di dunia itu Forex. Serius. Kenapa? Karena risk-nya kecil, reward-nya bisa audubillah tuh. Cuman ya karena ada aturan di agama saya, jadi saya nggak trading Euro USD lagi tuh. Saya bisa trading itu pagi di AUD USD, mengandalkan news yang pagi tuh jam 9 kalau nggak salah. Jam 8 setiap pagi. AUD USD ya. Nah, ini seandainya dunianya enak, Forex paling enak serius. Itu tuh saya pakai di 1 jam, itu nggak pusing, Pak. Caranya gimana? Caranya gini. Ya, ini silahkan, ini sebenarnya nggak ada di silabus, tapi saya ajarkan, nggak salah. Teman-teman tuh gampang banget sebetulnya. Open marketnya Forex yang berapa sih, Pak? Sesi open market Forex yang berapa tuh? Silahkan. Dia berubah-ubah ya, jam berapa? Silahkan. Jam 4 gitu kan. Enggak online terus, jam 4. Jam 4 nih. Mana jam 4 subuh ya? Nah, ini kita hitung. Cuman kita hitung aja tuh. Sampai dia ke Tokyo session tuh. Tokyo jam berapa Tokyo? Ya betul, Senin jam 5 berubah-ubah. Oke, jam 5. Tokyo jam berapa Tokyo? Tokyo buka jam berapa? Jam 6. Ini Pak, ya. Tinggal caranya paling gampang sebetulnya. Jam 6. Betul Pak, jam 6 Pak?
Saya ambil Tokyo jam 7 deh. Sekarang jam 7 juga, jam 8. Terus saya ambil langsung dari dia session aja ya, dia session. Coba dibagi tuh. 0,00177 bagi 2. Berapa isinya? Ini paling gampang ya, trading di forex. Ini bukan deh, Pak. Nah, ini tepat nih. Yang tepat nolnya. Yang mana yang bener? Nanti lusa deh atau besok nanti ya market Senin deh. Kita trading forex deh. Nah, ini udah square ini, chartnya udah square ini. Nih ya. Saya bakal tarik nih dari si sesi Jepangnya ya. Pakai angle. Nih. Saya mulai dari berapa? 7 derajat. Langsung lah 7 kali 3 dulu 1. 28. 28. Nah, udah. Kalau dia nanti misalkan sepanjang garis udah refleksi ya Bapak Ibu ya. Merah, beli udah. Itu doang, Pak. Gampang, forex itu serius. Trading forex bertahun ya. Gampang banget. Tinggal kita ukur aja tuh paginya berapa tuh. Ini nanti bisa nemu PTS juga. Teman-teman bisa nemu PTS juga. Kita pakai 2 rank market open, Pak. Market closing dan open. Pakai 2 rank. Ini kan sesi Jepang, ini sesi London dibuka nih. Aussie ya, kalau nggak salah Aussie atau Aussie. Yang pagi itu. Enggak, kita hitungnya enggak dari 20 derajat, dari 7 derajat juga sama. 7 dan kenaikan terus. Gitu. Pak. Ini terus. Jadi nanti si chart ini kita bisa cari juga waktunya kapan. Gitu loh. Ini sebetulnya gampang banget. Emang simpel sebetulnya trading di forex itu, Pak. Apa mau forex aja forex deh. Kalau gold tuh udah gampang, terlalu gampang kalau gold. Aduh, kalau saw mah gampang banget, Pak. Saw tuh kita bisa bikin permutasinya loh. Terakhir saya ngasih sinyal di premium tuh ya. Kalau saw itu gampang pakai banget, Pak. Trading 1 jam, nggak usah pusing, Mbak. Gitu ya. Contoh nih. Mana ya market open. Oke. Kita yang market open pagi-pagi itu jam berapa tuh? Pokoknya dari Sydney itu ke Jepang patokannya tuh. Cuman kalian harus punya jam forex ya. Saya udah lama nggak ke forex. Jam berapa Pak Prajnawira? Silakan Pak. Opennya tuh. Bukan udah lama nggak forex, nggak memperhatikan. Nah, 5 nah, jam 5 nah. Jam 5 pagi. Nggak usah di sini lah, di jauhnya. Biar bisa contoh. Jam 6 apa jam 5 apa jam 4? Nah, terus si Jepang itu jam berapa tuh? Silahkan. Jam 6. Tanggal 5 Maret. Beda-beda jam forex itu beda-beda, Pak. Nggak saklek gitu. Nah, oke jam 6. Sekarang, kalau ini kan bisa dikonversi ya. Kita nggak usah pusing, konversi aja coba. Jam Tokyo ini nih. 1971 berarti. 1971. Open 1970.
1970 berapa? 1970. 1970. Dikonversi berapa tuh? Ya, silahkan. 14 bar ya. 14 bar. 14 bar. Dapat kan swing low-nya nih? Yang usah pusing, Pak. Ini open to open ya. Ingat loh, open to open loh. Open to open ya. Kalau di forex tuh open to open. Kalian carinya tuh open to open. Open to open loh ya. Open to open. Coba. 13,266 dibagi 14. Berapa? Koma 94. Mana ini? Untuk satu, Pak. Ini dapat. Cari nih, apa namanya, di sesi dia paling low-nya di mana ya? Sesi 2 sesi tadi berarti di sini ya. 14 bar ini kan low-nya. Kelihatan nggak nih? Udah dibikin lagi aja langsung, Pak. Saya bikinin tutorialnya deh untuk konversi, permutasi dan sebagainya di gold. 7 derajat. Terus 14 derajat. 21. Terus 28. 35. 42. 49. Terus saya buatin tutorialnya deh. Gold. Kita bisa nyari permutasinya bahkan di sini tuh. 14 bar. Dapat nih. Intinya kalau di gold itu ya, yang pertama kali harus lakukan itu harga open atau harga low. Tapi saya biasa menggunakan harga open sesi. Open sesi. 1970, 14 bar, dapat swing low-nya di sini kan. Nanti dari sini nih kalian bisa hitung lagi nih harga opennya 1984 berapa bar nih. Ini paling gampangnya aja nih. 1984 berapa bar tuh? Harga open ya. Silakan. 1984 berapa bar? Yang penting sabar we kalau di gold mah. 14 bar lah. Average sih 14 bar. Ini dapat nih low lagi. Kalau saya sih praktek di gold itu, Pak, ya. Capek kalau ngitung-ngitung gini, saya udah full indikator aja tuh. Sama aja, teorinya sama yang dikembangkan, nggak beda jauh. Nggak beda jauh, emang ini teorinya. Hah? Gini aja nih, Pak. Tradingnya dari open, Pak, open market. Kita cari dulu open di sesinya tuh. Di sesinya. Nanti saya bakal, besok deh, saya bakal bahas forex deh, sepulnya tuh. Kita bakal bahas full forex besok. Biar enak. Besok. Kalau saya di forex kan nanti kan ada indikator ini. Udah nggak usah pakai apa ya? Ibaratnya udah pakai aja nih. Tinggal tunggu aja, sabar aja tuh. Gampang we cirinya. Nih, kelihatan nggak nih? Yang warna ungu, warna biru, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini nih kalau misalkan nanti candlestick-nya di deket yang dia warna biru, itu berarti ada kanan beli ya, cukup lumayan. Beli.
Kalau di supply itu udah warna ungu gini, udah kalian keluar jual tuh. Tapi sabar ya, ini tektokan enak banget. Gitu. Cuman kadang saya pun nggak sabaran sih di gold. Kalau sabaran ya untung. Saya kasih deh banyak yang trading forex ya kayaknya ya. Banyak yang trading forex. Yang trading forex berapa orang? Forex kalau nggak di scamin sama MIT sama brokernya ya kita loss. Lossnya ada 2 kali tuh. Yang biru itu dia geometric chart, yang hijau itu supply and demand, yang merah untuk ini garis time cycle PTS. Ya ini PTS nih. Dan ini efektifnya digunakan di time frame 1 jam. Ini udah lengkap lah, ini udah lengkap. Kalian udah tahu kapan harga akan turun gitu kan. Ketika ada di supply area kayak gini nih, ada buangan volume, cukup dengan volume, udah jual gitu loh. Candlestick yang kosong gini mah jangan dipikirin. Ini mah candlestick tanpa import, ngapain? 45 menit. Betul, Pak. Ini kayaknya Bapak ada di grup siapa ya? 45 menit itu efektif banget karena dia ada trading 4 menit. Enak banget nih. 45 menit. Pokoknya minimal di 45 menit, jangan kurang ya. Bagusnya 1 jam. Tapi bagus di 45 menit kalau untuk indikator ini karena banyak korelasi di 45 menit. Saya udah tes. Tanpa app. Gini aja sih forex tuh. Ini belum bakal naik nih. Kenapa? Karena ya masih buangan gini nih. Volumenya masih buangan. Tunggu aja ada volume masuk apa enggak deh. Yang biru. Yang putih gini jangan dipikirin. Candlestick putih gini tuh pack. Ya, saya sebut candlestick ya. Nah ini kadang nanti user juga bingung nih. Membedakan mana candlestick yang memang memiliki import yang cukup untuk menggerakkan harga dan tidak tuh. Jadi nggak setiap candlestick itu bisa menggerakkan harga ya. Candlestick yang memiliki power yang cukup tuh. Karena harga itu sebetulnya sederhana teman-teman ya. Cuman permainan bid dan offer, ketika offernya ada, bidnya nggak ada, dia turun. Gitu. Ketika ada bid, ya dia ada naik. Gitu. Ini pakai indikator, Pak. Ini nanti indikatornya ada di build up kalian. Nggak masuk paket ya. Pokoknya kalau di gold sabar aja. Sambil main game, perlu tuh. Soalnya kalau trading cepat nggak bisa juga. Dia harus sabar sih. Terus saya ajarin deh cara convert PTS dan sebagainya tuh di gold ya, untuk gold ya. Karena kalau forex itu unik, Pak. Kalau di stock market itu kita bisa pakai satu teori. Kalau di forex itu contoh ya, USD JPY itu beda tuh teorinya dengan gold tuh. USD JPY aja beda tuh teorinya dengan apa namanya? Dengan yang lain tuh. Jadi pengaplikasiannya tadi emang untuk di gold aja sih, karena saya pribadi cuma trading di gold sekarang. Itu ada karakter masing-masing. USD JPY itu banyak bikin bangkrut orang, Pak. Pokoknya jangan short selling lah. Di USD JPY itu ikuti aja alurnya tuh. Kalau udah pembelian seperti ini kan dia salah satu safe haven juga ya. Udah we ikutin nih volumenya nih. Udah we beli gitu loh. Signifikan jualnya tuh ada beli tuh. Signifikan beli. Pokoknya di forex jangan gede-gede, Pak. Jangan gede-gede di forex. Forex itu menciptakan uang kecil jadi besar ya. Kalau mau gede di saham aja, Pak. Saya dulu agen juga tuh di forex, salah satu broker Indonesia tuh ya. Brengsek, Pak, broker forex itu, Pak. Bapak deposit $10.000 tuh. Udah itu tuh. Kalau Bapak hebat, ya Bapak paling kena scam juga ujungnya gitu. Jangan besar-besar di forex, kecil aja. Main-main aja di forex tuh, maksudnya ya sehari $50, mungkin $10, atau $5. Kalau maruk nggak bakal bisa, Pak.
Karena ya namanya bucket shop, siapa juga yang mau ngasih kalian untung gitu. Margin call-nya udah nggak masuk akal gitu kan. Lead pair kita masih cukup, tiba-tiba kena margin call. Ya intinya kalau di bucket shop, jangan terlalu serius. Serius tuh di saham aja, udah. Saya sama saya di Forex lama loh, lebih dari 5 tahun jadi Forex. Dari dulu kayaknya tuh. Kaya nggak kaya juga, lebih banyak dari saham justru dapetnya. Forex dapat banyak juga sih, hari-hari itu rata-rata tuh. Cuman ya kadang nggak bisa di withdraw, ngapain gitu. Nggak bisa di withdraw ngapain, bahkan emit broker yang terkenal tuh FBS tuh, saya pernah tuh, akun saya hilang di FBS tuh. Nggak tahu kemana tuh. Gitu. Udah dengerin aja broker iklan, dengerin, nggak usah serius di Forex. Hati. Saham Indo enggak, saham Indo tuh dia punya time frame sendiri, Pak. Kalau bisa pakai time frame 210 menit atau 144 menit untuk saham Indonesia. Silakan ada pertanyaan lainnya seputar lain? Masa bakal bikin tutorialnya dong? Itu yang raise hand banyak, Pak. Ada Pak Anafi sama Pak Yongki. Ya, silakan Pak Napi. Langsung buka aja mic-nya, udah dikunci kok. Si Pak Nana, Ya, mau silakan. nanya, Pak Nana untuk trading setup pakai gun retracement 50 sama gun box itu Pak, aturannya gimana sih Pak? Saya belum ngerti konsepnya ya. Sebetulnya itu Konsepnya. bukan aturan sih Pak. Itu tuh gini loh ya. Pernah dengar pivot point nggak? Poin pernah. Ini apaan ya? Pivot point. Jadi gini Pak, pivot point itu banyak pengembangnya ya. Tapi intinya dia menghitung nilai tengah dulu untuk menemukan nilai-nilai yang lain ya. Ada Camarilla pivot, terus ada juga apa namanya? Satu lagi tuh Woody pivot dan sebagainya. Sama seperti yang lain, GAN itu punya basic perhitungannya juga Pak. Gitu loh, yang disebut pivot point. Nah, aturan dari 50% harga itu kan udah tercermin di si gun square, di mana kita membuat gun square ini kan untuk mendapatkan 1x1. Betul nggak Pak? Kayak gini nih. 1x1 itu dibuktikan harus dengan sudut 45 derajat gitu kan. Gini Pak, gini. Nah, di mana sudut 45 derajat ini ketika bertemu, dia akan membentuk 1x1. 1x1-nya itu adalah pivot point-nya itu tengahnya Pak. Kalau kita buktikan ya, ketika chartnya sudah square nih. Gini Pak, gini. Ini ketemu kan? Itu. Aturan mainnya gimana? Ya, kita harus respect ketika harga bergerak naik seperti ini nih. Dia break 50 derajat kan, 50%-nya nih. Kita tunggu aja dia balik lagi ke 50%-nya, Pak. Siap. Menyelesaikan satu siklusnya gitu. Oh. Dan ketika dia break di 50% sini, ya udah kita tunggu aja. Dia di trash di sini nih. Kita jual juga di sini untuk melanjutkan siklus 1%-nya. Karena kan secara teori katanya harga itu harus menyelesaikan siklusnya, Pak. Ibaratnya kalau dia break 50%, harus ke sini gitu ya. Tapi kan pada faktanya nggak seperti itu. Tapi memang harga 50% di GAN ini harus diperhatikan. Gini Pak. Siap Pak, masih Pak. Siap. Lagi? Pak Yongki, Pak. Ya, silakan Pak Yongki. Selamat malam, Pak. Silakan. Pak, izin share screen, Pak. Boleh. Nanti saya kasih hitungannya juga deh yang GAN itu. Saya ada kalkulatornya. GAN apa namanya? GAN kalkulator tuh. Silakan, Pak. Sudah masuk belum, Pak? Sudah, Pak. Ini saya simpel sih, Pak. Kalau ini sudah jadi seperti ini, kalau dari sudut pandang Bapak, decision making-nya bagaimana ya, Pak? Menurut saya decision making-nya itu sederhana sih, Pak. Kalau ini kan Bapak membuat dua analisa, betul nggak? Ya. Betul. Nah, di sini yang pertama Bapak buat dia swing high-nya sampai mana? Betul nggak Pak di sini? Betul? Maaf Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Oke, sebentar. Ini yang pertama Bapak mencari harga tertingginya sampai mana kan? Yang satu nih? Ya, yang awal ini kalau nggak salah karena swing sebelumnya di swing high ke swing low.
Lalu di sini dia membentuk swing high lagi kan ini, Pak? Betul. Heeh. Nah, ini nilai PTP yang swing low ini di mana, Pak? Yang mana, Pak? Yang ini nih. Yang low ini, yang bawah. Harapan Bapak. Oh, berapa yang ini, bagus? Pak, 2 garis bawah ini, Pak. Enggak, ini kan Bapak kan bikin dua gun fan lah, saya sebutin gun fan aja ya. Nah, Mhm. ini Bapak kan bikin 2 gun fan. Harapannya gun fan yang pertama ini mau kemana? Oh, Harga yang tingginya pertama ya. ke atas ini, Pak. Ada 2 PTV ini, Pak. Oke. Terus Bapak bikin lagi kan yang baru tuh? Iya, dia pas karena kena ada time swing. juga tuh. Iya, Kena betul. dan seasonal death ya. Iya, Nah, dia kan turun. heeh, Betul? Nilai betul. PTP-nya di mana sekarang? Yang Di dua bawah kan? ini, Pak, 2 biru ini, Pak, yang bawah, Dua Pak. biru ini kan. Ini yang pertama, ini yang kedua kan? Oke. Nah, berarti kalau saya baca, dia akan bergerak di sekitar gun fan-nya terlebih dahulu, Pak. Sekarang dia ada di berapa derajat nih? Bergerak di berapa derajat nih? Yang ini ya, Pak, yang ini, Pak. Betul, betul. Ini dia di 36. 36 derajat. Kita cari, Pak. Bentar, Pak. 36 derajat sebetulnya sama, Pak, sama gun seasonal death ini kan. Nah, dan di mana nih? Satu lagi nih. Yang ini, bentar, Pak. Berapa derajat? 45, Pak. Nah, berarti kemungkinan dia akan membentuk harga terendah di sekitar sini, Pak. Saling cari. Satu pas di gun seasonal death-nya, yang satu di sini. Apa ini sudah dihitung dengan PTS-nya, Pak? Udah belum PTS dihitung belum? PTS ini, Pak, garis ungu, Pak. Oke, berarti itu garis ungunya ada di situ juga kan? Berarti potensi swing low-nya itu ini pas sih menurut saya ada di 3 area sini nih. Oh, oke, Pak. Jadi di sini ya, Pak, nanti, Pak. Kurang lebih ya kalau dari Kurang analisa. lebih di situ, betul, Pak. Oh, oke, di sini. Nanti setelah di sini kalau dia terbentuk swing yang kita harapkan, kita langsung bikin gun fan lagi ya, Pak? Kita hitung penurunannya berapa dia. Oh, Buktikan dulu iya. reversal, gitu kan? Sudah kita buktikan reversal, kita dapat menghitung nilai PTP-nya lagi untuk naik, betul nggak, Pak? Iya, betul. Kita Jadi buat lagi mengulang gun fan proses baru. lagi ya, Pak? Betul. Gitu Oh, loh. oke. Kita bikin lagi gun fan baru nih, mau kemana nih dia nih, gitu kan? Sejauh mana gitu kan? Oke. Pak. Siap. Sederhana kan, Pak? Oh, Tapi iya. ini Untuk benar-benar ini tuh bagus banget chartingnya nih, Papi. untuk gun fan yang lama ini sudah tidak berlaku berarti ya, Pak? Nanti pasti pakai yang baru lagi, Pak? Gun fan itu sebetulnya tetap berlaku, tapi karena ini Bapak sekarang dia aplikasinya sejauh mana dia turun, saya bakal hapus aja yang ini yang udah terjadi ini. Oh, gitu. Gitu loh. Oke, Tapi- oke. Tapi mendingan didiemin, nanti kalau ada swing baru tinggal digeser lagi kan? Oh, iya, paham. Gitu loh. Paham. Tapi PTV-nya berubah lagi ya, Pak, kalau nanti bikin reversal di sini, Pak? Berubah, karena yang dihitung itu kan swing terakhir. Berarti Oh, swing A-nya di oke. sini, swing A-nya di sini, betul Pak? Swing Iya, B-nya di betul. sini kan? Nah, AB sama dengan C, kita nyari C-nya kan? Nah, Ya, setelah kita dapat sudut C ini, nanti yang unik Pak, kita bisa nyari elipsnya di mana Pak? Overall-nya itu titik B-nya di mana? maaf, Pak, nyari apa, Pak? Kurang jelas, Pak. Nyari bentuk eclipse-nya Pak. Eclipse. Gitu. Kita pokoknya nanti teknik yang lain, teman-teman belajar dulu aja gitu. Oh, oke. Kayaknya teman-teman kalau belajar juga kan di base advance kayaknya bisa ikut juga nih kayaknya. Jadi teman-teman pokoknya pelajari dasarnya ini dulu. Yang penting saya teman-teman tahu dasarnya enak nih. Teman-teman bisa tahu dapat tanggal dan waktu gitu kan. Untuk charting seperti SQ52 dan sebagainya itu kan cuman cara analisa ya, Pak ya. Setelah tahu dasarnya pasti bisa gitu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, pandangannya. Jadi decision making-nya seperti itu ya, Pak. Kan karena Bapak sudah pengalaman lebih lama, jadi ya, saya penasaran aja kalau analisa selesai, saya itu harus bagaimana cara bikin keputusannya. Karena kan tetap ya, Pak, meskipun ini nanti dia tidak mantul, kan tetap ada potensi ke bawah lagi ya, Pak, Mas Pak. Betul, Pak. Kali kan PTP2-nya mana PTP2? Ini sudah yang kedua, Pak, yang ini. PTP2. Nah, kita cari PTP3-nya kan sekarang. Tapi kan PTP3 itu kan nggak bisa katanya kan, cuma 2 kali gitu kan. Iya. Tapi nggak masalah lah kalau Bapak mau hitung gitu kan. Rata-rata dia tuh nyampe ke PTP5 kalau turun dan naik pun sama sih. Kayak BCA kemarin kan PTP2-nya nggak ketemu. PTP3-nya ketemu kan, Pak. Dia berbalik tuh. Oh, oke. Jadi yang penting Bapak bisa membaca chartnya dulu. Ini penting. Ini kan dia udah bergerak di sudut tadi yang tadi disebutkan ya, Pak ya. Nah, kemungkinan berbalik di sudut itu juga, Pak. Coba cek di harga yang ada di sudut sekian, berbaliknya pasti di sekian. Contoh ini loh.
Bentar ya. Ini kelihatan nih, Pak. Ini kan harga bergerak nih di sudut yang ini nih, sudut berapa derajat nih? Yang sini? Ini nih. Sudut berapa derajat nih? Maaf Pak, nggak jelas Pak. Sorry. Ini sudut yang uptrend, Pak, yang pertama nih, yang ini. Yang ini? Iya. 42. 40 derajat, betul? Ini kan Iya. kelihatan nggak harga bergerak di sudut 40 derajat, Pak? Dari swing low pertama. Kelihatan nggak? Harga bergerak di sudut 45 derajat, kelihatan nggak nih? Oh, itu maksudnya. Iya Pak, bener Pak. Dan ini Sudut pas 42. ketemu harga swing high-nya di sini, pas kan persilangan dia tuh berbaliknya di 40 derajat. Iya, oke. Harga biasanya meng-create sudut yang sama. Gitu. Tapi saya nggak tahu, ini ya, apanya di PPN. Kalau saya pribadi sih, PPE bakal ambil tadi sih. Karena ini 400, itu satu. Decision-nya di sini aja udah. Tapi nggak harus juga harga ke sana. Kita harus perhatikan juga nanti dari aspek, ini aspek profit unity ya, maksudnya aspek secara natural ya. Jadi sini kita harus juga lihat juga respect sebelumnya ke belakang tuh kayak gimana gitu. Apakah di belakang dia nurut? Coba diperhatikan di belakang. Kayak Adi kan punya probabilitas hampir 90% gitu kan. Oh, ini nurut terhadap ini ya Pak, yang specific seasonality-nya ya Pak? Iya. Apakah nurut gitu kan dengan time analysisnya. Sebenarnya harapan dari geometri trading sih kita memiliki aturan yang baku aja. Ibaratnya kalau Bapak beli nih misalkan di PTP 2, terus harga nggak berbalik, kan cut loss, betul nggak Pak? Iya. Jadi risk dan reward jelas. Risk dan rewardnya bakal terus-terusan di atas 1/2 Pak. Kenapa? Karena target take profitnya PTP 1 minimal, betul Pak? Iya, betul. Target cut loss-nya di bawah nilai PTP. Di bawah nilai PTV. Oh, oke. CL-nya tuh gampang Pak. Cuman di bawah nilai PTP, kalau GAN itu 3/1% kalau nggak salah. Dilebihin 1% tuh udah cut loss. Take profitnya di nilai PTP-nya. Ini udah bener-bener sistem yang kalau kalian jalankan, walaupun kalian cuma menang 3 kali tuh, kalian win di market. Kenapa? Karena CL-nya dekat. Misalkan di sini nih Pak ya. Ini kan A ya, ini B misalkan Pak ya. Otomatis kan kalau take profit di sini, betul nggak C-nya? Deket-deket oleh vektor 1 kan? Gitu. Bapak cut loss-nya di sini. 1% di bawah PTP. Gitu. Coba risknya berapa persen tuh? Berapa banding berapa risknya gitu? Cuman gitu aja. Ya, lumayan Pak. Itu kalau misalkan probabilitas Bapak cuma 30%, Bapak masih menang kok di market. Gitu loh. Cuman ya, kadang kita susah ya, saya nggak munafik ya. Saya ngajar kan udah agak lama ya. Banyak tuh memang yang bagus gitu analisanya, tapi pas beli sih mereka nggak sistemnya juga. Sistemnya nggak ngikut. Jadi belinya di sini ya cut loss-nya di sini Pak. Terus-terusan gitu. Dia punya nilainya sendiri gitu. Oke Pak, untuk itu sekian Pak untuk pertanyaan saya Pak. Mungkin kalau untuk prakteknya saya bisa tanya lagi di grup ya Pak kalau ada kendala Pak. Boleh Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Iya betul Pak. Kita bisa mulai masang trailing stop ketika di 1/2 tuh. Oke, silakan teman-teman yang lain. Malam Pak Nana. Malam Pak. Mau nanya lagi ya Pak? Boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mungkin sampai izin untuk share screen juga ya Pak? Boleh. Baik Pak. Oke. Betul, karena decision making itu perlu latihan, perlu belajar, dan perlu feel ya untuk merasakan. Itu ke experience. Ini Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Di sini jadi kan saya membuat ini Pak terkait ini geometri chart Pak. Di sini saya sebenarnya pengen penasaran Pak. Antara harmonik ini apabila dia terjadi potongan dengan time ini tidak menunjukkan apa-apa kan Pak? Yang kepatokan kita hanya terjadinya di vektor kan Pak? Betul.
Nah, lalu yang kedua, Pak, di sini saya ingin bertanya, Pak. Misalkan, sebentar, ini enggak. Misalkan di sudut 9 derajat tadi kan Bapak bilang akan lebih kuat dibandingkan sudut yang di ketujuh ya, Pak, untuk harmoniknya kan, Pak? Yang lebih kecil, betul Pak. Ya, yang lebih kecil di sini. Ini minus 9, Pak. Minus 9. 9, 18, lanjut sampai sini Betul. 63, Pak. Nah, berarti apakah saya bisa menyimpulkan, Pak, bahwa di time di berikut, di PTV berikut, dia akan memiliki potensial reversal yang lebih besar ya, Pak? Betul. Dibandingkan, maksud saya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya yang terjadi di sini. Itu ya, pandangan saya seperti itu sih, Pak. Betul. Tapi kan di sini Bapak harus menghitung PTS-nya, Pak. PTS ya, Pak, dihitung juga, Pak. Biasa. Nah, itu kan jangkauan yang ke 1 sebelum dihitung dulu high-nya kan, Pak? Betul, dihitung dulu high-nya. 475. 4750. Bentar, Pak. 475 ya, kalau kan 22 bar, 22 hari. Nah, saya mendapatkan seperti ini, Pak. Lalu tinggal ditambah jadi 48. Nah, ini berarti maksud saya di sini PTS ini misalkan saya mendapatkan, kan saya melihat juga yang video Bapak yang 46 menit. Nah, Bapak menunjukkan kalau yang titik N itu yang tepat sebenarnya di posisi ini kan, Pak? Yang seperti misalkan ada apa ya? Cluster ya, Pak? Di sini. Betul, cluster. Dibandingkan sama dengan yang di posisi yang 16 bar, apabila terbentuk siklusnya di sini, namun bisa jadi kan di sini terbentuk swing high kan, Pak, berarti? Kita berbicara sekarang dia swing low, Pak. Karena ini kan swing high terakhir itu. Jadi kemungkinan di 16 bar ini swing low, di 32 bar ini swing low. Kalau misalkan nanti dia lepas, analisa kita salah ya. Kita salah gitu kan, karena memang analisa siklus itu nggak gampang. Prakteknya sebetulnya mudah, maksudnya, tapi benernya itu susah ya, Pak ya. Iya, betul, swing Pak. high gitu kan. Kita udah tahu siklusnya kan, berarti kalau di sini swing high, selanjutnya swing low, betul nggak? Betul, Pak. Gitu, Pak. Jadi kita bisa merentetkan siklusnya gitu. Nah, dari sini kan Bapak lebih punya pandangan kan, karena ini respect juga terhadap tanggal-tanggal kebalikan. Kelihatan, Pak ya? Iya, Nah, Pak. Bapak sudah punya pandangan kan, bahwa ini mungkin harga akan sampai vektor utamanya gitu kan. Vektor utamanya di tanggal berapa? Ingat yang 9 derajat ini berarti kan yang pertama nih, di tanggal berapa nih? Di gitu kan? 5 Agustus gitu kan? 2022, Pak. Nah, ini kan banyak nih, ada 7 bar gitu kan, Pak. Nah, sekarang Bapak lihat nih kan, harga bergerak di mana? Selain sebagai waktu, gunanya si rank harga ini untuk kita mempredik pergerakan market moving trend-nya, Pak. Contoh misalkan dia ke sini. Ya. Misalkan seperti ini, dia ke sini. Tuh, dia turun. Iya, Pak. Gitu loh. Ini kita dapatkan gambarannya kan, dia di berapa derajat. Kalau misalkan dia turunnya di sini, derajat sini, berarti kemungkinan di sini mantulnya, Pak. Kalau misalkan dia di derajat sini, berarti kemungkinan di sini mantulnya. Tergantung dia lagi berada di mana ya, Pak. Apakah ini yang disebut dengan law of vibration, Pak? Ya, salah satu alasan ini, Pak. Salah satu alasannya. Makanya teorinya tuh kalau di buku siapa, saya lupa ya. Ada dikatakan nilai vibrasi 1, 2, pernah lihat mungkin bukunya ya. Terus 3 gitu nilai vibrasinya gitu, Pak. Karena low vibrasi itu cuma alasan yang membuat suatu harga bergerak, Pak. Jadi pandangan itu dipandang oleh orang yang sama. Mungkin Bob Proctor ya, siapa tuh pengembang law attraction tuh. Kalau misalkan kita percaya dia naik, dia bakal naik gitu kan. Karena kepercayaan manusia ini misalkan placebo gitu. Dan memang teori Gann ini bisa membaca placebo itu sejauh mana. Tapi serius, Bapak perhatikan aja deh. Kalau misalkan dia di sini nih, turunnya Pak ya. Saya jamin dia di sini bakalan reversal, Pak. Di mana, Pak? Di sini ya, Pak? Betul. Kalau misalkan dia turunnya di derajat sini, kemungkinan di sini reversalnya, Pak. Karena nilai derajat ini tuh nggak bakal hianat. Coba perhatikan aja deh, harga pasti kalau misalkan dia sini bakal mengikuti derajatnya. Coba cari yang sudah terjadi sebelumnya. Contoh ini nih, contoh ini nih. Di mana, Pak? Di berapa derajat nih harga bergerak nih? Langsung tarik aja Pak swingnya, Pak. Di mana, Pak? Yang mana? Yang ini, sorry. Di sini nih. Mungkin bisa tolong ditandain, Pak. Di sini. Tidak terlihat soalnya, Pak. Oh, di sini. Betul. Tarik Bapak swing high. Nilai sudutnya berapa derajat? Sebentar, Pak. Ditarik
nilai sudutnya langsung. Sebentar. Di sini ya, Pak? Betul. 9 derajat. Ini, Pak. Enggak, dipasin ke sininya nih, Pak. Bapak paskan ke sini nih. Kan kita mau cari pergerakan harga dia jadi. Coba 9, 18 derajat, coba Pak. Baik, Pak. 18 derajat. 18 derajat. 18 derajat. Terus 27 derajat. 27. Ini kelihatan nggak nih? Ini harga bergerak di sekitar 27 derajat. Kelihatan nggak, Pak? Ya, yang ini ya, Pak. Ini persilangan ini kan deket-deket naik. Betul nggak tuh? Sebelum dia naik tuh. Deket sudutnya kan? Jadi harga bergerak itu bisa jadi ciri dia naik bakal di derajat tersebut, Pak. Dan mana derajat yang perpotongan tadi gitu. Oh, di titik ini ya, berarti tanggal 8 Februari ya, Pak? Betul. Berarti tanggal 8 Februari itu deket-deket situ bakal ada balikan kan gitu. Oh iya. Karena bergerak di sekitar 27 derajat tuh si harga. Tepatnya berapa derajat tuh? 19 derajat sampai berapa derajat tuh? 19 sampai 27, 30. 4 kali 9. 36. Coba 36 derajat, Pak. Berapa, Pak? 36 derajat. 36. Ini, Pak. Di sini juga, Pak. Oh, satu siklus itu satu kotak gan, Bu. ETS itu price degree itu enggak. Dia tuh bahas tentang specific date aja. 36 derajat. Di sini, Pak, 36. Harga bergerak di 36 derajat enggak? Bergerak kan? Kelihatan nggak nih? Iya, Pak. Ada reversal, Pak. Pas ini kembalikan kan? Iya, betul, Pak. Pak, jadi Bapak perhatiin aja nih harga dia bergerak di berapa derajat. Sebenarnya kalau masalah membaca itu setelah kita bisa membuat ya. Gitu. Setelah kita bisa membuat Bapak. latihan nanti bisa pasti. Saya yakin. Oh ya, Pak. Saya ingin lanjut tanya saya ya, Pak. Di sini harmonic angel kan berdasarkan Bapak sampaikan lebih lebih efektif di 1 jam. Nah, namun kalau misalkan saya menggunakan di diary seperti ini juga tidak apa-apa kan, Pak? Cuma bedanya menunggunya lebih lama kan, Pak? Menunggunya lebih lama. Bukan lebih lama sebetulnya, Pak. Karena kan target titiknya bakal sama aja. Gitu. Cuman lebih tidak lebih maksudnya gini loh. Ketika kita misalkan gini, Pak, ibaratnya gini loh ya. Satu hari itu kita ngelihat layang-layang dari jarak 500 meter. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, ketika kita lihat ingin lebih dekat, kita menggunakan kacamata. Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Atau menggunakan teropong gitu kan? Iya, Pak. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, detailnya bakal lebih dekat, lebih mudah dibaca nggak sama kita? Dan, kalau lebih dekat lagi kita bisa ngeliat, iya, Pak. Betul. Ini kan kita kan mengharapkan dapat detail yang lebih baik aja, Pak. Gitu loh. Ada tulisan yang nggak kita bisa baca. Nah, kita baca lebih dekat gitu kan dengan time frame yang lebih kecil. Gitu loh Iya, Pak. Pak. Jadi sebetulnya lebih saya sarankan kalian forecasting 1 jam sih. Kenapa? Karena saya dulu ketika belajar itu sebetulnya forecasting di 4 menit, 45 menit, Pak. 4 menit, 45 menit, 1 jam gitu. 1 jam. Jadi emang 1 jam itu lebih enak untuk stok. Serius. Gitu. Ini kayak gini kan lebih jelas nih kan. Lebih dapat overlay dan sebagainya juga gitu. Karena kalau tanggal overlay ini nggak bisa berubah, Pak. Ini nggak bakal bisa berubah. Ini udah ketetapannya di sana gitu. Iya, betul, Pak. Lalu saya juga ini, Pak, mau nanya terkait ada tadi sebentar, Pak. Oh iya, ini apa? Sempat tadi emitennya BBNI ya, Pak? Yang BBNI. Tadi ini BBNI dan BBNI. Bapak tadi BBNI atau ini ya? BBNI Yang itu. pertama kali Bapak jelaskan. BBNI ya, Pak? Betul, BBNI. Oh iya, yang BBNI. Tapi ingat, penjelasan saya itu sengaja diesoteriskan dan saya harap kalian memahami bagian mana yang hilang ya. Karena saya ajarkan berkali-kali. Tadi kan di BNI, Bapak bisa bilang di sini dia sudah mengarah ke swing high, Pak. Nah, betul. Namun gimana ya, Pak? Maksud saya, bagaimana Bapak meyakini ini swing high? Karena saya khawatir misalkan bisa saja di sini ternyata bukan swing high, tapi bisa saja nanti akan ada swing high yang terbentuk yang baru seperti itu, Pak. Karena misalkan itu opini, Pak.
Jadi kalau misalkan dia ada swing high yang terbaru, berarti saya salah analisa, Pak. Seperti Jadi ketika pernyataan. kita salah analisa ya udah gitu kan. Mau gimana tuh? Tinggal kita perbaiki salah analisa kita tadi gitu, Pak. Suatu hari nanti ketika kita sering latihan, ketika salah analisa kayak gini kan swing low, betul nggak, Pak? Iya, Pak. Kita harapkan dia menjadi kemarin harusnya jadi swing. Ini coba Pak diautokan dulu, Pak. Diautokan dulu. Nah, Sudah, Pak. ini kan kita berharap kan di sini ada swing high, betul nggak? Betul? Nah, Betul, Pak. ternyata hari ini kan dia rally nih, jabar ini, betul nggak? Iya, Pak. Naikkan gitu. Kita salah, Pak, analisa, Pak. Hmm. Dia rally gitu kan, dia rally. Ya udah berarti salah analisa gitu. Oh, Gitu, oke. Jadi sebetulnya kita nggak usah pusing, Pak. Ternyata kita analisa dia turun, terus dia naik. Kita kan menggunakan analisa ini nggak perlu benar. Tapi harapannya benar kan? Betul. Iya, Pak. Makanya dari itu kita harus mencari probabilitas yang paling tinggi. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oh iya, Pak. Satu ada lagi, Pak. Yang ini, Pak. Kemarin kan Bapak sempat begini, Pak. Misalkan kan biasa scaling. Ada cara kedua kalau kita mau naik EPV, kita juga bisa langsung meng-scaling dengan harga seperti ini kan, Pak? Betul. Nah, itu kemarin hanya ini ya, Pak, untuk apa ya, mempermudah ya, Pak. Tapi sebenarnya kita yang paling tepat melakukan scaling dari awal kan, Pak? Iya dong, harus scaling dari awal. Ini kan cuma contoh aja. Oh, oke. Tapi kan scalingnya itu harus 361 hari terakhir, Pak. Oh, wajib 361 hari ya, Pak? Wajib. Oh, oke. Berarti saya melakukan kesalahan ya pada saat Contoh, Bu Herlina, karena saya keluar gitu kan, harapannya sekarang turun gitu kan, BBNI, ternyata naik. Apakah Bu Herlina salah? Enggak. Analisa Bu Herlina salah. Gitu. Tapi teori yang dipraktikkan oleh Bu Herlina itu benar. Apakah Bu Herlina ketika salah harus merubah teorinya? Enggak. Kenapa? Karena tinggal dihitung aja berapa kali salah ketika menggunakan teori tersebut. Seperti itu, Pak. Oh, berarti kalau ini ya, Pak? 10 kali praktek salah semua, ya udah berarti kita harus mencari cara bagaimana kita bisa menerapkan teori tersebut gitu. Baik, Pak. Nah, lalu yang saya pertanyaan seperti ini, Pak. Misalkan kita kan di sini kita mempunyai banyak pemutasi waktu ya, Pak. Betul. Nah, apakah maksud saya begini, dimungkinkan tidak ya, Pak? Maksudnya gini, apakah mau dimungkinkan tiba-tiba karena kita sudah banyak pemutasi gini, apakah kita perlu mencari adanya siklus yang hilang, Pak? Karena kan dengan banyak pemutasi ini, pada saat saya memperhatikan, waktunya itu jadi semakin kecil, Pak, perbedaannya, Pak. Jadi misalkan di sini tidak kena, tiba-tiba di tengah itu udah swing low, di Q-nya ini ternyata udah swing low, seperti itu, Pak, pada saat saya perhatikan, Pak. Karena gini, Pak, permutasi waktu itu banyak, Pak, di market itu. Karena market itu setiap hari berlawanan. Tapi ketika permutasi panjang, seperti yang ada di tengah sini, Pak, Iya. kelihatan nih? Yang mana, Pak? Tiba-tiba nggak ke arsir banyak. Itu saya jamin bakalan chart itu bakal bentuk tren, Pak. Oh. Satu kotak ini tiba-tiba bentuk tren kan? Karena kan Iya, dia ada iya. perlawanan harga, Pak. Coba perhatikan. Di mana dia ada banyak perlawanan harga, pasti chart itu rata-rata naik turun. Dan ketika dia chart nggak ada perlawanan harga, rata-rata naik terus gitu, Pak. Paham nggak? Oh, iya ini kosong ya, Pak. Iya, kosong naik. Oh, berarti Pak, kalau kita sudah banyak pemutasi ini, sebenarnya ini memperingan kita untuk mencari siklus yang hilang ini ya, Pak? Betul, Pak. Betul. Oh, saya baru mengambil ini intisarinya. Jadi kalau semakin kita mengetahui siklus yang hilang tadi, kita pasti aja depannya, Pak. Gitu. Dan kita harus terus bereaksi dengan siklus yang terjadi di masa depan dengan mempertimbangkan siklus yang terjadi di masa lalu, Pak. Paham kan, Pak? Baik, Pak. Baik. Saya mendapatkan pencerahan, Pak. Berarti tugas kita itu sebenarnya hanya mencari kemungkinan PTS-nya ya, Pak, di sini price time square-nya yang kemungkinan akan terjadi reversal, apalagi kita menemukan sudah ada specific date dan general date, itu benar-benar akan memperkuat ya, Pak, jadi titik swing low-nya, misalkan seperti itu ya, Pak? Betul. Ini kan baik. CMDKA hari ini kena low, betul nggak, Pak? Kelihatan tuh? Ada siklus kan? Yang mana, Pak? Ini ada siklus kan, CMDKA sekarang kena gan apa tuh? Yang warna biru tuh. Ya, yang ini, Pak. Betul. Kenapa tuh? Ini kena price time square, Pak, karena square-nya, dan ini di sininya ada ini general, Pak, general spesifik kan, Pak. Yang ini spesifik, yang ini general MBO. Ada time di sini, iya betul, Pak.
Baik, Nah, baik, harga Pak. berbalik kan? Kelihatan tuh ada perlawanan harga kan? Jadi Betul, ya Pak. kita jangan terus fokus dengan PTP. Kalau fokus dengan PTP bagus juga sebetulnya, lebih bagus PTP. Lebih bagus kita fokus dengan PRJ area, Pak. Gitu loh. Jadi kita beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Orang lain ketika masuk nggak punya daftar harga, waktu kita punya. Sorry. Iya, Pak. Orang lain Dan- ketika trading nggak tahu waktu, Bapak punya loh. Bapak bahkan bisa tahu swing low-nya di sini. Dari pertama kali Bapak buat gitu kan, tinggal Bapak bikin tesis analisanya buat setahun gitu, Pak. Ini kan contoh aja nih. Nah, katakan nih, Bapak tahu bahkan ada swing low di sini kan? Iya, Harga iya, bertemu betul. dengan waktu loh. Jadi gitu Pak, gampang kan? Iya, benar Pak. Udah mulai dapat ininya sih Pak. Cuma di sini berarti kesalahan saya kurang narik ya Pak. Kurang 361 hari ya. Kurang 361 hari betul. Tapi nggak masalah sih. Itu kan tergantung preferensi masing-masing. Cuman aturannya memang 360 hari terakhir. Baik Pak. Soalnya agak jauh lagi sih Pak. Oke, baik Pak, baik. Mungkin ini dulu sih Pak yang saya penasaran Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama Pak. Pak Nana, Silahkan. waktu overlay itu kan kita bisa nariknya yang degree kali 10 atau degree dikuadratkan. Betul. Ya. Dari mana kita bisa menilai, oh dia, misalnya kita gambar dua-dua nih di emiten ini. Oh ini yang vibrasinya yang kena gitu. Kan soalnya bisa berbeda kan titik pembalikan dan harganya gitu. Betul Pak. Jadi gini, untuk mengetahui itu sederhana Pak Rega ya. Yang harus dilakukan oleh kita adalah kita melihat dulu Pak, si harga ini rata-rata permutasinya ratusan atau ribuan harganya. Kalau ribuan, itu kan permutasinya kecil, kalau pool itu besar. Rata-rata yang dikali 10 itu harganya ratusan Pak. Tapi saya lebih senang mempangkat duakan dia. Ini tergantung nanti teman-teman analisa. Dan teman-teman menemukan mana yang lebih berkorelasi gitu Pak. Pertama kita temukan korelasi dulu, baru kita cari apeksinya tuh. Karena kalau kita mengkorelasikan, seperti yang saya bilang ya, hitung kancing pun bisa kan gitu. Tujuannya kita bukan cuma sekedar mencari korelasi, tapi kita harus bisa memplotting siklus itu terjadi gitu Pak. Mana sih yang bisa mengikuti siklusnya gitu. Secara real loh. Jadi Bukan cuma ngelihat ke sekedar- belakang yang overlay-nya mana yang banyak kena di swing titik-titik swingnya gitu berarti ya. Betul Pak, yang harga dan waktunya Oke. itu lebih seimbang. Oke, terima kasih Pak. Ini kan materi ini pun bonus belum ya, nanti saya akan overlay. Jadi overlay-nya tuh banyak kan itu. Yang penting teman-teman bisa gambarnya dulu, kalau bisa gambar kita bisa baru bahas tentang cara overlay-nya. Silakan Pak Hadi Surya atau Pak Johan. Malam Pak Nana, saya mau nanya Pak. Malam Pak. Pak, saya boleh share screen? Boleh. Pak, ini saya lagi lihat chart XAUUSD secara live ya Pak ya. Dan saya udah gambar band square sama fan-nya ini Pak. Saya mau tanya aplikasinya aja Pak. Ini garis-garis 7 derajat, 9 derajat, 18 derajat itu bisa jadiin sebagai resisten ya Pak? Belum share screen Pak. Oh. Sorry. Oh iya, sudah nampak ya Pak? Bentar. Oh, sudah muncul Pak. Bentar Pak ya, saya harus sampai dulu. Oh iya. Oke Pak. Betul. Ini bisa menjadikan kita mendapatkan support dan resisten Pak. Oh iya. Secara market mungkin tren ya, secara tren. Oh iya. Dan saya mau tanya ini Pak. Di sini kan ada swing high ya Pak ya? Betul. Di swing high saya cari PTS-nya. Dan PTS-nya terjadi di jam ini Pak. Berarti ini bisa jadi potensi reversal-nya ya Pak ya? Betul. Secara di sini ada resisten harga di sini ya Pak? Betul. Ada resisten harga. Silakan Pak Dani. Oh iya udah malam juga ya, jam berapa? 2.05.
Jam 11 bisa itu. Terima kasih Pak Nana. Gampang kan Pak analisanya Pak? Ini frekuensinya bisa dibaca langsung lah. Ketahuan di mana di harga bakal berbalik, jelas dong. Ini harga bergerak di mana nih? Bentar. Saya melihat dulu. Ini berapa derajat nih Pak? 27 derajat. Sebelum dia turun nih. Ini. Saya nggak tahu suara saya kenapa menjauh ya. Halo, cek. Nah, ini kata nggak Pak? Sebelum dia reversal harga bergerak di berapa derajat nih? Nih. Ini keluar juga. Ini menarik nih semuanya. Nah, kelihatan nggak Pak? Ini harga bergerak di berapa derajat nih? Nih, dua chart ini nih berapa derajat nih? 1, 2. Ini ya Pak. 45 derajat Pak. 45 derajat dan berapa derajat? Dan 27 derajat. 27 derajat. Berarti kita bisa spekulasi bahwa di harga 45 derajat perpotongan harganya nih, ini yang warna biru apa PTP1 ya? Iya, PTP1. Harga akan berbalik Pak. Ini pas loh Pak di PTP-nya. Ini Tidak tadi pas aja berbalik, Pak. di perkesal gitu. Kan cuma seperti itu sebetulnya Pak. Di sini kan ada PTS ya Pak. Bisa jadi waktu perbalikan juga ya Pak nanti ya. Nah, masanya di sini kena resisten Pak. Ini berapa derajat? Kena resisten berapa derajatnya nih? 27 derajat Pak. Nah, itu kena PTS di 27 derajat gitu kan. Kalau misalkan dia turun, berarti kemungkinan dia bakal berbalik harga di perpotongan PTP 27 derajat ini Pak. Berarti bisa menunjuk target PTP2 dong Pak ya? Kalau dia berbalik. Bisa Pak. Mau ke PTP3 bisa harga ke sana gitu. Yang kita cari kan yang terdekat dulu ya, PTP1. Itu harga udah berbalik di PTP1 tuh. Sesuai dengan sudut ketika dia bergerak. Sebelahnya Pak. Itu kan harga pas masuk PTP1 naik langsung Pak. Iya. Close tarik gitu kan. Jadi kalau misalnya contoh Pak, kalau candle ini tutup di bawah yang 27 derajat ini, nanti dia lanjut ke bawah dong. Ya, Pak. Saya bakalan jualan, saya bakalan sell. Gitu. Dengan saya konsisten saya cut loss di atas sudut tersebut, Pak. Kalau kita spek sell dari resisten 27 derajat ini boleh ya Pak ya? Dengan stop loss lebih kecil di sini. Boleh banget, Pak. Di sini mungkin bisa dibilang area VR aja deh Pak ya? Di sini ya Pak. Bisa betul itu, tapi bukan PR itu demand aja ya. Oh, demand. Itu demand aja. Ya, Pak, itu Karena aja. PR terus perhitungan dengan 3 gabungan dari rasio Fibonacci. Oke, Pak. Itu aja sih Pak. Makasih ya Pak Nana ya. Iya. Tapi dapat kan Pak itu Pak, PTP di sudut dia turun di Iya. sekitaran 45 derajat, kelihatan ya, 40 sampai 27 derajat kan? 1 kali Pak. Ya, pas turun. Terus pas di PTP di 45 derajat ini potongan dapat kan dia tuh reversal tuh Iya, iya. harga. Ya, jadi saudara itu Pak. Jadi kita perhatikan dulu harga itu bergerak di sudut berapa derajat gitu. Itulah yang bakal membuat dia naik. Sudut tersebut kemungkinan Jadi besar. kalau dia nanti tembus yang 30 yang di bawah ini, dia bakal bermain di sini ya Pak ya. Iya, kalau dia bermain di sini kita perhatikan Pak di sudut 27 derajat ini nih yang perpotongan antar PTP-nya. Oke Pak. Nah, berarti di situ tuh. Nah, kemungkinan kalau dari situ kita hajar tuh. Berarti kita tradingnya di zona masing-masing ya Pak ya. Betul, seperti itu Boleh aja kalau Pak. dia tembus ya. Kan gampangnya kalau closing merah kita beli, kalau closingnya hijau kita jual. Betul nggak? Iya, iya Pak. Bapak perhatikan deh, yang di garis ini kalau closingnya merah jadi hijau nggak? Jadi coba. Gitu kan? Iya. Enak Pak. Jadi tinggal Bapak sabar aja. Oke. Siap Pak Nana. Market tuh waiting sih ya, nggak bisa kita terus-terusan trading. Kalau sabar nih dapat banyak ini. Ini chartnya udah bagus nih, XAUUSD-nya Pak. Berarti ini intinya kita harus tunggu sampai candle 1 hour-nya confirm close baru kita bisa take decision ya Pak ya. Kalau misalkan Bapak mau nekat, Bapak sell sekarang, cut loss di atas si resistennya nggak masalah. Oh iya iya. Gitu. Oke. Itu kan kecil risikonya tuh. Iya iya Pak. Take profitnya PTP1. Oke, siap Pak, siap.
Gitu aja Pak Nana. Ya, silakan. Ya, Yang lain? makasih banyak. Silakan, ada punya. Recording in progress. Recording stopped. Kepencet, Tadi Pak. kalau closing merah dan ketemu spot waktu dan harga berarti masuk ke arah candle berikutnya ke hijau dan sebaliknya. Betul, Pak. Jadi kalau misalkan di area degree tadi candlestick closingnya merah, itu rata-rata pasti bakal selanjutnya hijau. Kalau selanjutnya hijau, tergantung dia di resisten atau di support dari si sudutnya itu, Pak. Sudut itu bakalan kalian benar-benar pahami nanti setelah banyak apa ya praktek tuh. Karena nanti sudutnya membantu kalian di market lebih presisi soalnya dia. Silakan Pak Johan. Pak Nana, saya nanya lagi ya Pak, nggak apa-apa ya? Boleh. Saya pengen nanya lagi nih Pak, ini apa terkait ini sih Pak. Nih Bapak, saya kan suka perhatiin, Bapak biasa kan kadang-kadang suka main di ini ya Pak, daerah tengah ya Pak. Nih, misalkan kan, mohon maaf Pak, sebelumnya mungkin saya tarik dulu, biasa kan di, sebentar Pak, ini, biasa kan Bapak tarik dulu kecil, setelah, sebentar Pak, jadi, nah, saya perhatikan kan kalau Bapak Nana itu kadang juga tradingnya itu, maksudnya gini, ditarik, nah seperti ini Pak. Nah, di sini kan biasa Bapak bilang kita bisa entry kalau misalkan posisinya udah breakout terus reversal, kita bisa entry di sini kan Pak. Nah, di sini saya penasaran sih Pak. Di tengah ini ada nilai 0,5, ini menjadi salah satu faktor time atau sebenarnya tidak ada hubungan ya Pak? Itu waktu dan harga, Pak. Itu kan secara vertikal dia waktu, secara horizontal dia harga, Pak. Jadi ini 0,5 secara vertikal juga bisa sebagai waktu ada pembalikan harga. Oh, berarti juga jadi salah satu time juga ya Pak? Pemutasi Iya, juga time. jadi? Kalau di kotak ini kita mainnya time, Pak, kalau udah ke arah vertikal. Tapi dengan rasio loh ya. Entah nanti rasio 0,68, coba Pak rubah. Si 0,5 jadi 0,68. Yang di ini Pak? Level waktu. Betul. Waktu. Nih. Nah. Salah. Pak, masih baca Pak. Oh, ini Pak. 0,68. Coba sekarang Bapak bikin 0,333. 0,33. Nih Pak. Itu kan jadi rasio waktu, Pak. Oh, rasio waktu. Rasio waktu ini berarti maksudnya jadi pemutasi waktu juga, Pak? Permutasi waktu. Di Gold nanti kita justru melakukan hal ini, Pak, untuk mencari permutasi waktu sampai beberapa tahun ke depan. Coba cari 0,667 tuh kata Pak Oki. Baik Pak. Coba lagi. 0, berapa tadi Pak Oki? 0,67 ya, oke. Nah, seperti ini ya Pak. Betul. Ini berarti bisa jadi di time yang ada di sini menjadi swing high atau swing low, seperti itu ya Pak? Kita jangan sampai berkata seperti itu, Pak. Ya. Kita harus bisa predik dia mau bentuk swing low atau swing high dengan menggunakan siklus harga sebelumnya. Baik Pak, coba saya perhatikan. Oh baik, di sini swing high. Berarti di sini kita bisa memperkirakan di sini akan terjadi swing low, seperti itu ya Pak? Betul. Urusan gagal urusan nanti. Yang penting kita bisa predik dulu. Setelah swing high adalah swing low. Setelah swing low adalah swing high. Oh, baik Pak. Cuma yang sering Bapak sebutkan, Bapak ceritakan 0,5 ini sering disebut di buku GAN dan itu sering menjadi titik reversal ya Pak? Titik balik untuk ini. Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya kalau di GAN itu dia yang sering itu 0,33, 0,5, dan 0,667. Baik Pak. Intinya berarti yang saya tangkap bisa menjadi titik pemutasi dari waktunya harga dan waktu juga. Betul. Seperti itu ya Pak? Tadi satu kotak. Karena kan ini kotaknya itu udah square gitu Pak. Oh, baik Pak. Justru saya jarang lihat GAN pakai 0,68 gitu. Saya nggak tahu juga ya. Malah dia pakai angka-angka yang kayak gini nih. Mungkin di zaman itu
belum terlalu canggih ya. Kalau sekarang sih saya pakai 0,8, tapi saya pakai lebih 0,67, 0,33, 0,5. Baik, Yang Pak. aritmatik kemarin saya bagikan. Ya, sempat lihat, Pak. Pak, mau nanya Pak, Silakan. yang untuk backtest yang gunbox yang ini nggak pernah pakai 0,88 kan? Mau berapa? 0,88 Pak. Mau dapat apa? Oh, koma. Sana. Mau nanya aja sih saya. Iya. Coba masuk 0,88. Jadi rasionya banyak. Ya, kalau misalnya ada rasio 0,88 bisa digunakan. Yang penting teman-teman udah bisa square-nya dulu. Karena rasionya itu harus dimasukkan di chart yang square. Kalau nggak square ya kita bingung juga kan aritnya nyampe mana gitu kan. Yang dicari itu kan yang kayak Parthenon itu loh. Kita buat kotak dulu untuk menemukan rasio-rasio pasnya gitu. Baik. Mungkin 0,68 itu rasionya ke geometrik, Pak. Jadi digunakan juga bisa. Tergantung preferensi lah. Ada yang menggunakan 0,369, ada banyak. Ya Pak, soalnya Scott Karin juga pakai 0,88 sih Pak, biasanya RPRZ gitu Pak. Iya, ada yang pakai 0,88, ada yang pakai 0,369. Banyak sih Pak. Rasionya itu kalau kita sebutin satu-satu mungkin setiap buku punya rasio tuh. Nih ya. Ya mungkin Pak. Di bukunya Brice Gilmore aja Pak, itu disebutin aritmatik, harmonik, terus rasio geometrik. Betul nggak? Terus di bukunya McAway atau siapa tuh ya, saya lupa tuh, di Bogan itu dibahas rasio Lucas ratio. Jadi banyak rasio itu. Makanya saya bilang kalau misalkan teman-teman menemukan rasio yang lebih baik, pakai aja. Yang penting chart utamanya itu square dulu. Karena pemanfaatan rasio tadi untuk melihat melihat rasio emas di dalam sebuah siklus gitu kan. Ya Pak, ya Pak. Makanya siklus harga tuh bisa permutasi sampai puluhan tahun ke depan. Kalau kita udah punya gambarannya. Kayak gambaran Butinje tuh ya, 90% katanya kan. Itu karena dia udah nemuin aja tuh permutasi yang benarnya gitu. Nah, ini nanti proses aplikasinya masing-masing. Silakan ada yang bertanya lagi? Yang mau praktek? Saya lihat Pak Andrew sangat bagus. Yang lain yang belum paham? Terima kasih ya Pak. Sebelumnya saya mungkin mau nanya dikit Pak. Kemarin kalau dari interpretasi arithmetic scale, nah itu dia itu sebagai apa aja Pak? Arithmetic sama sebagai harga dan waktu. Oh sama ya Pak. Berarti sebenarnya itu membuka lebih banyak peluang untuk kita ya Pak? Betul, betul Pak. Jadi kan tadi ada sudut ada rasio harmonik, ada rasio geometri, atau nanti siapapun deh lulusan basic advance bisa ya di-share ya rasio harmonik, aritmatik dan geometrik tuh. Nah, dari semua rasio tadi saya pernah backtest ya, itu lebih nurut ke aritmatik Pak. Gitu. Tapi ada sih yang nurut ke geometrik juga gitu. Nah, terus ada tuh yang menyatukan keduanya kan, geometrik dan aritmatik. Saya berpikir nggak perlu lah. Kenapa? Karena keduanya kan nggak beda jauh. Kalau geometrik 0,382, kalau aritmetik 0,33. Betul nggak? Betul, Pak. Gitu. Jadi nggak beda jauh rasionya itu. Cuman memang di tanggal-tanggal yang dekat itu selalu ada kejadian tuh. Nah, kita harus hati-hati aja. Bukan hati-hati sih ya, lebih kita aware gitu kan. Kita lebih tahu dibandingkan orang lain nih. Oh, besok nih bakal ada swing high. Kata Bu Herawati ya tadi yang jual BNI. Ternyata jadinya rally itu harga kan gitu kan. Nah itu salah analisa udah gitu. Itu salah analisa, salah perhitungannya belum tentu. Mungkin kita salah interpretasinya tuh. Gitu kan. Makanya kan kalau kata beberapa analis yang hebat ketika dia salah analisa dia bukan salahkan chart. Tapi dia bilang kan saya yang salah memperhitungkannya gitu loh. Karena kalau kita menyalahkan chart memang dari awal chart emang udah punya masalah, Pak. Makanya kita analisa tuh. Kalau misalkan dikatakan juga chart itu anomali, memang dari awal chart udah anomali. Makanya ada potensi bullish dan ada potensi bearish. Gitu loh. Kita nih sebagai user yang harus menentukan kira-kira dia seperti apa untuk manajemen resiko kita. Gitu. Jadi kalau misalkan
dikatakan chart itu anomali, dari awal memang sudah anomali. Nah, tugas kita membuat dia menjadi lebih teratur dalam proses pembacaannya. Gitu. Silakan lagi yang lain. Silakan yang lain. Yang ingin bertanya. Terima kasih banyak ya Pak Nana atas Ya, pengalamannya. silakan yang lain. Silakan. Teman-teman yang saya katakan lulus itu yang menyadari ya ada sesuatu yang hilang. Silahkan ya teman-teman cari tahu. Enak kalau kalian lulus itu, kalian pokoknya enak lah kalau kalian lulus tuh. Oke, saya bakal buatkan decision making, tapi kalian bisa dulu gambarnya ya. Kalian kumpulkan dulu PR-nya, karena decision making itu terakhir setelah kita bisa membuat gambarnya. Oke, nanti saya bakal bahas-bahas tentang forecasting-nya. Karena kalau saya bahas decision making kalian nggak bisa gambar, apa yang mau saya jelaskan gitu kan? Yang penting kita punya sama dulu tuh. Ingat loh ya, saya bakal share rules-nya, aturan bakunya untuk charting bagi yang mengerjakan PR. Mau kapanpun, misalkan Pak saya ngerjainnya sebulan lagi terserah. Berarti kalian dapatnya bulan depan gitu. Kenapa? Karena gini, kalian bebas melakukan hipotesa apapun di pembelajaran saya, tapi di kelas saya harus ada pendapat. Jelas dong pendapat saya gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan pendapat saya, silahkan gunakan aturannya. Aturannya itu ada berapa? Ya, aturan itu ada sekitar sedikit, sebetulnya saya bacakan di terakhir ya sebelum kita istirahat. Karena besok kita juga zoom lagi kan. Aturan yang pertama itu kan jelas menemukan Gann seasonal date dan specific date. Kedua, melakukan squaring harga dan waktu. Ketiga, mencari major time and price cycle dengan Gann square. Gitu loh ya. Di poin A kita harus membuat dia mencari minornya tuh gitu kan. Poin 4, setelah itu kita mencari nilai PTP dari pergerakan harga. Poin 5, mencari nilai PTS. Itu harus ada baku mutunya tuh, step by step yang kalian lakukan setiap hari sama. Kenapa? Karena kalau apapun ya teman-teman ya, apapun yang dikerjakan secara teratur itu akan menciptakan konsistensi. Salah satu alasan kalian tidak punya konsistensi di bursa, itu nggak pernah punya konsistensi analisa. Hari ini menggunakan harmonik, besoknya menggunakan double bottom, besoknya menggunakan volume. Setiap hari analisanya berubah dan ya sistem tradingnya juga berubah gitu. Kalau punya aturan itu minimal kalian udah punya risk dan reward yang tetap. Itu aja deh. Walaupun nanti Pak pakai volume, betul harus pakai volume juga gitu. Yang penting kerjain PR-nya. Untuk SP bikin sendiri. Kalau kalian kerjain PR, kalian dapat tuh haknya tuh. Kalian punya hak, saya punya kewajiban gitu kan. Dan saya pun punya hak dan kalian punya kewajiban. Kewajiban kalian mengerjakan PR untuk mendapatkan aturan bakunya gitu kan. Kalau ditanya, saya belajar di Panana pusing nggak ada aturan baku. Kita ada aturan baku gitu, bagi yang mengerjakan PR. Aturan baku ini sangat berguna untuk kalian untuk menganalisa setiap hari. Ingin KM lagi kalau udah kerja PR. Slow Pak. Jadi memang PR itu adalah bukti bahwa teman-teman memang belajar dan mengerti. Gitu loh ya. Jadi kalau nggak mengerti saya bakal kejar tuh. Kenapa? Karena ya tadi yang saya sebutkan ya teman-temannya bahwa kalian harus mengerti dan memahami gitu. Kenapa ya? Rugi udah masuk, maksudnya apa ya, kalian bayar 300.000 kan?